Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul seperti biasa di hari Rabu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farah Asya Palinduri selaku moderator dari kelompok 5. Dan perkenalkan juga teman-teman saya yang bernama Fahmi Laksana, Andi Triadi, dan Abdul Hadi Mustafa. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Kalimat Efektif. Pengertian kalimat efektif akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif secara kajian bahasa diartikan sebagai istilah untuk mengatakan suatu pekerjaan dapat berdampak sangat signifikan. Lebih khususnya, efektif melibatkan semua sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga tidak menyisakan satu sumber daya pun yang menganggur. Ciri kalimat efektif adalah tegas, sedikit minimalis, jelas namun berdampak besar. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar, pembaca, serta tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah. Jelas, lengkap seperti yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksud oleh penulis. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat ialah sistematis dan tidak bertele-tele. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, karakteristik dan prinsip kalimat efektif yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Andi Triadi. Kepada Andi Triadi dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang karakteristik dan prinsip-prinsip kalimat efektif. Apa itu karakteristik dan prinsip-prinsip kalimat efektif? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus atau yang wajib kita penuhi, yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Prinsip-prinsip kalimat efektif tersebut akan diurai sebagai berikut. Yang pertama, kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau prosa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Nah, maksudnya di sini itu ialah kalimat efektif tidak akan atau tidak diwajibkan menggunakan kata-kata yang berulang atau yang sama kata-katanya. Sehingga dengan adanya seperti itu akan memboroskan sebuah kalimat yang kita buat. Hal yang harus diperhatikan adalah, nah ini kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, menghindari kalimat yang sama pada kalimat majmuu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu akan memboros atau akan pemborosan kata di dalam kalimat tersebut. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Nah, sinonim di sini sama-sama kita ketahui ialah persamaan kata. Jika sudah kita buat itu, ya sudah, jangan kita buat lagi persamaan atau pembandingannya. Masuk yang ketiga, menghindari penjamakan pada kata jamak. Menghindari penjamakan, dijamak sebuah kata, sebuah kalimat tersebut. Yang kedua, kecermatan. Masuk kita ke kecermatan. Apa itu kecermatan? Kecermatan di sini dimaksudkan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Di sini sebelum kita membuat kalimat, kita harus memikirkan atau memilih sebuah kata sehingga kita bisa mengetahui bahwasan kata mana saja yang tidak perlu kita gandakan atau kita tidak perlu kita
sinonim kita samakan sehingga tidak ada pemborosan. Nah, di sini tadi yang dimaksud dengan kecermatan. Kita harus cermat dan tepat dalam memilih sebuah kata-kata untuk dibuatkan menjadi sebuah kalimat. Masuk yang ketiga, kesepadanan struktur. Apa ini kesepadanan struktur? Ialah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperhatikan dengan adanya kesatuan gagasan dan pemikiran. Masuk yang keempat, kelogisan ide kalimat. Kelogisan. Masuk yang keempat, kelogisan ide kalimat. Kelogisan. Apa itu kelogisan? Kelogisan ialah ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atas atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan EYD. Nah, di sini mungkin teman-teman pada bingung apa itu EYD. EYD ialah sebuah singkatan, yaitu ejaan yang disempurnakan. Jadi mana tahu teman-teman ada yang belum tahu apa itu EYD, jadi sehingga bingung. EYD itu ialah sebuah ejaan yang disempurnakan. Nah, ini dimaksud dengan kelogisan. Di sini akan saya jelaskan kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dengan sesuai dengan EYD. Dapat kita terima, dapat kita serap dengan apa yang diucapkan oleh penyampai atau apa yang dituliskan dalam sebuah kalimat tersebut. Masuk ke poin kelima, yaitu keparalelan bentuk. Apa itu keparalelan bentuk? Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat yang dimaksud dengan kesamaan bentuk. Bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya adalah verba juga. Begitu juga sebaliknya. Jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Maksudnya di sini begini. Jika kata pertama yang kita gunakan ialah sebuah makan, maka kata selanjutnya akan berubah akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita buat di pertama, yaitu makan juga. Itu sebagai contohnya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Akan dilanjut kepada teman saya. Selanjutnya ialah syarat-syarat kalimat efektif yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fahmi Laksana. Kepada Fahmi Laksana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Laksana Al-Mubarak, NIM 0203211030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Penyusunan kalimat efektif sesuai kaidah berlaku harus menggunakan unsur-unsur subjek, predikat, dan diksi yang tepat. Tidak lupa harus memiliki kaidah ejaan yang disempurnakan. Untuk membuat sebuah kalimat efektif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Syarat kalimat efektif yang pertama yakni harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, alias dalam kalimat tersebut harus memiliki ataupun memenuhi EYD yang tepat. Mulai dari penggunaan huruf besar, tanda baca, ejaan yang tepat, memperhatikan kata baku dan unsur-unsur yang sesuai EYD. Yang kedua, mempunyai subjek dan predikat. Syarat kalimat efektif yang baik juga harus memiliki susunan yang sistematis. Maksud dari susunan sistematis ini adalah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Nah, dari subjek, predikat, dan objek atau keterangan tersebut harus disusun agar pembaca tidak pusing maksud dari kalimat yang ingin disampaikan. Yang ketiga, yaitu tidak bertele-tele. Sesuai dengan namanya, kalimat efektif tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele dan membuang banyak kata, karena jika kalimat tersebut terlalu boros kata, maka tidak termasuk dalam kalimat efektif. Untuk itu, kamu harus teliti memperhatikan kata-kata yang digunakan untuk membuat susunan kalimat yang efektif. Yang keempat, tidak multitafsir.
Syarat terakhir dari kalimat efektif adalah pembaca dapat mengartikan kalimat yang disampaikan dengan baik sehingga tidak ambigu atau kesulitan mengartikan maksud dari sebuah kalimat. Kesimpulannya adalah sebuah kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila menggunakan kaidah ejaan yang disempurnakan, mempunyai subjek dan predikat, tidak bertele-tele, dan tidak ambigu atau multitafsir. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat efektif yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Abdul Hadi Mustafa. Kepada Abdul Hadi Mustafa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu unsur-unsur kalimat efektif. Dalam kalimat efektif memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut terdiri atas subjek atau disimbolkan dengan S, predikat atau P, objek atau O, pelengkap atau pel, dan keterangan atau ket. Dalam kalimat baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Sementara pelengkap lainnya bisa tidak wajib hadir, bisa wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Yang pertama kita membahas tentang subjek atau disimbolkan dengan S. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasa diisi oleh jenis kata, frasa, benda, atau nominal, klausa, atau frasa perba. Yang kedua kita masuk ke predikat atau P. Unsur kalimat selanjutnya adalah predikat. Setelah subjek kan kita predikat. Predikat atau disimbolkan dengan P, yakni bagian kalimat yang memberitahukan, melakukan, tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain berfungsi untuk tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh si subjek. Yang ketiga, kita membahas tentang objek atau disimbolkan dengan O. Sementara objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat, nomina atau frasa nominal, atau klausal biasanya yang menjadi bagian objek. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang kelima yaitu keterangan. Unsur keterangan berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan biasanya berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkapnya. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal kalimat, dapat di tengah kalimat, atau dapat juga di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh frasa nominal, frasa profesional, adverbia, atau klausa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.